Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla au azilla au uzalla au udlima au uzlima au udlama au uzlama au ajala au ajhala au yujhala alayya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih fid darain. Wa faraiduha, dan adapun fardunya Jumat. Salah satu ialah 3. Ini hukum fardu salat rukun salat Jumat ada 3. Pertama khutbatani, 2 khutbah. Yaqumu fihima, berdiri fihima di dalam kedua khutbah. Khatib berdiri dalam kedua khutbah. Jadi khatib itu berdiri dalam menyampaikan khutbah, wa yajlisu, dan duduk bainahuma di antara 2 khutbah. Berdasarkan rawal Bukhari wa Muslim, meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman, khutbah dengan cara berdiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman, thumma yaq'udu, lalu beliau duduk, thumma yaqumu, lalu beliau berdiri kembali, kama taf'aluna al-an, sebagaimana sekarang kita melakukannya. Jadi ini dasar bahwa khatib Jumat itu berdiri. Makanya mimbar dibuat dalam posisi khatib berdiri, ada kursi yang disiapkan untuk duduk. Karena begitulah cara Nabi SAW berkhutbah dalam sholat Jumat, di 2 khutbahnya. Wa antusalla, dan hendaknya sholat Jumat itu rakaat ini dengan 2 rakaat. Lil ijma'i, sebab ijma'. Wa lima rawahun Nasa'i, dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan selain beliau dari Umar radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, sholatul jum'ati rakaatani, sholat Jumat itu hanya 2 rakaat, ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas petunjuk lisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang ketiga, fi jama'atin, dilaksanakan secara berjamaah. Di annaha, karena sesungguhnya sholat Jumat lam tasil, tidak pernah sholat fi isrin Nabi SAW, tidak pernah dilakukan sholat itu di masa Nabi SAW wal khulafa'ir rasyidin, dan khulafa yang 4, illa kadzalik, kecuali dengan cara berjamaah. Jadi tidak ada ceritanya sholat Jumat sendiri, meskipun ada pendapat syad yang demikian, pendapat asing yang aneh, yang kurang kerjaan. Tetap sholat Jumat sendiri. Ya, pegangannya al aslu, jadi asal fil Jum'ah, asal daripada sholat di hari Jumat itu ya sholatul Jum'ah, sholat Jumat dalam keadaan apa? Tidak ada sholat dulu. Maka kalau tidak ada jamaah, dia sholat sendiri 2 rakaat. Ada yang begitu sah. Tapi ini pendapat sah dan bertentangan dengan amal Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita lihat satu-satu sekarang. Rukun daripada khutbah. Khutbah itu wajib 2 kali. Dan dalam adab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, khutbah memiliki syarat lagi. Artinya ketika khutbah ini cacat syaratnya, batallah salat Jumatnya dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Meskipun dalam pandangan yang lainnya selain beliau dipisah antara Jumat sholatnya dengan khutbahnya. Muhammadiyah memandang terpisah khutbah dengan Jumatnya. Begitu juga beberapa ulama yang lain, ya, ulama pendiri mazhab selain Imam Syafi'i juga berpendapat khutbah itu tersendiri, Jumat itu sholatnya tersendiri. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan khutbah itu tidak masuk dalam hitungan wajib sholat Jumat, jadi tambahan khutbahnya. Kita kembali kepada khutbah. Ya, kita sekarang pelajari mazhab Imam Syafi'i dalam kitab ini. Maka salah satu rukun daripada kriteria khutbah itu kurang, batallah khutbahnya, batal pula sholat Jumatnya. Apa saja itu? Pertama, tahmid. Harus khutbah itu dibuka dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati
lina sampai mayahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Ini memang sudah begitu. Nabi dari ada riwayat khusus Nabi sebut seperti itu. Meskipun boleh juga tahmid dengan lafaz yang lainnya. Kemudian yang kedua syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Ketiga sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Yang keempat al-ayat, yang keempat wasiat, menyebutkan wasiat takwa. Yang kelima al-ayat, di dalam khutbah itu menyebutkan minimal satu ayat. Saya ulangi, jadi rukun khutbah itu 1 tahmid, 2 syahadat, 3 sholawat, 4 wasiat, 5 ayat. 5 hal ini wajib ada dalam khutbah Jumat. Dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh ada kurang salah satu. Meski dalam pandangan yang lain, ya contoh murid beliau sendiri Imam Ahmad bin Hanbal memandang ini bukan rukun nih, tapi kebiasaan Nabi dalam menyampaikan khutbah ya begitu. Cuma sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan Nabi dianggap wajib, dipandang wajib oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi tidak pernah ditinggalkan Nabi ya wajib dilakukan, apalagi terkait dengan ibadah fardu. Sholat yang begitu terus cara Nabi melakukan berarti tidak boleh menyimpang, harus kayak begitu. Artinya rukunnya seperti itu. Kemudian yang kedua, duduk di antara 2 khutbah harus dilakukan oleh imam. Jadi meskipun sejenak dan tidak ada bacaan khusus yang warid dari Nabi tentang apa yang dibaca di antara 2 khutbah. Imam sedang sujud. Cuma ada riwayat tentang doa yang mustajab bainal khutbatain, di antara 2 khutbah, di antara tempat doa yang mustajab itu adalah tempat di mana khatib duduk ketika khutbah. Nah, itu bagus untuk berdoa diijabah. Jadi berapa lama harus duduk? Aku jatuh rekem pas duduk itu kan, duduk jadi khatib kan pira menit, apakah ada batasannya? Tidak ada batasannya. Seminimal-minimalnya satu kali tasbih duduk. Sudah tumakninah duduknya sudah. Subhanallah sekali itu sudah minimal. Jadi kanggo nyerapok lalu ya pokok langsung anjak malik. Nah, itu belum disebut duduk. Ada yang mengatakan ukuran surah Al-Ikhlas, surah yang paling atau surah Al-Kautsar yang pendek, ukuran surah yang paling pendek di dalam Al-Qur'an. Inna a'tainakal kautsar fasalli kawan hari masyayikh wal amsal. Bangun ukurannya ini ijtihad untuk menentukan seminimal batas minimal bolehnya duduk itu, artinya nggak boleh di bawah ini. Lebih lama dari itu ya boleh, terlalu lama nggak boleh. Ngantor jemaah daun topol banyak khotibnya yang tidur ternyata ngone lalon topol ternyata ya sakidam. Setelah itu bangun, dilanjutkan dengan khutbah kedua. Rukunnya sama seperti khutbah pertama. Rukunnya sama seperti khutbah pertama. Apa tadi rukunnya? Tahmid, syahadat, sholawat, wasiat, ayat. Yang mana wasiat itu? Usikum wa nafsi bi taqwallah. Usikum wa iyaya. Atau dengan kalimat-kalimat yang sejenisnya. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kita semua, kalian semua untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang terakhir apa? Ayat. Minimal dia baca 1 ayat, penggalan ayat dalam Quran. Ini gimana ada khotib yang tidak ada kutip ayat selama khutbahnya, tapi sudah dia baca di awal itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai sudah, cukup sudah itu wasiatnya kan sudah berisi ayat. Kebiasaan kita kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Misalkan lupa kutip ayat atau tidak siap khutbah, ditunjuk tiba-tiba blam sudah ayat hilang semua yang 9 juz 10 juz. Enggak tahu mana yang dikutip. Tapi sudah dia kutip ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu sudah mencukupi syarat khutbah. Bahkan antum khutbah seperti tadi sudah cukup syarat-syaratnya, lalu disambung dengan baca Al-Ikhlas saja. Jamaah salat Jumat kul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Sudah sah salat khutbahnya, khutbah Jumatnya sudah sah. Cuma manfaatnya
manfaatnya yang kurang nanti kepada jamaah. Sebab khutbah Jumat ini kesempatan kita memberikan mauidhah, nasihat yang dihadiri hampir seluruh umat Islam, laki-laki, dewasa, balik, berakal, sehat yang ada di dalam lingkungan, satu lingkungan itu datang semua, full masjid. Kalau pengajian malam Ahad kan viral loh kan luwe, itu bau selaku nasihati. Tapi ketika sholat Jumat, iya tahu luwe jemaah. Makanya dimanfaatkan untuk memberikan wa'idhah, jadi nasihat kepada jamaah. Itu sebabnya sebenarnya khotib Jumat itu lebih baik orang tempatan, dai tempatan, ustadz tempatan yang mengerti masalah masyarakat itu. Kalau tidak orang tempatan, minimal kalau mengundang penceramah atau khotib dari luar, dikasih tahu, Ustaz di sini nih kayaknya kayak gini. Kira-kira kita butuhnya khutbah kali ini permasalahan yang ini ada masyarakat nih, kira bersiap semamu nih, coba berminta. Nah ini jadi ada, sehingga khotib itu mengena. Kadang-kala ada khotib yang bahasnya selalu isu-isu nasional di Jakarta sana. Sementara yang temen dia lawan dia ngomong ini amak kangkung. Yang dibahas tuh masalah misalkan dulu yang viral ya Al-Maidah 51, ya boleh untuk sekedar mengkritik, atau urusan-urusan yang lain yang terlalu jauh, kasus korupsi bansos tuh yang dibahas. Sementara yang maling ayam tiap hari di kampung itu tak pernah disinggung. Nah ini salah tempat. Yang maling ayam itu dianu dulu, disinggung dulu, diluruskan dulu kebiasaan maling ayam, maling sendal. Jangan langsung sana isu nasional yang dibahas. Makanya khotib itu ya, lebih utama dia membicarakan hal-hal terkait masalah masyarakat sekitar. Kalau misalkan di Selagala sedang ada kasus tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, ya bahas itu. Ada masalah senine semamu sakirang besiak beseang kilo kali ini adem dan ini akur-akur. Iya barang. Ya pokoknya hal-hal yang terkait dengan kebiasaan masyarakat itu lebih utama karena lebih mudah menarik perhatian. Kalau bahas hal yang terkait ya masalah anak-anak, pemuda-pemuda yang nongkrong habiskan waktunya untuk main game saja di buk-buk penyewaan wifi yang disediakan oleh warga, ya singgung itu perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Makanya dalam kata Ali radhiyallahu anhu, khatibin nas ala qadri uqulihim, kamu bicara khutbah kepada manusia itu atas ukuran kemampuan mereka mencerna. Di antara cara yang mudah adalah mencari isu yang memang sedang mereka cari, butuh jawabannya. Nah, jadi ini penting. Kita akan mudah diperhatikan ngomong ketika yang kita bicarakan itu memang dia butuh. Kalau antum ngomongnya lain-lain yang dia butuh kan, ngantok tidem ya. Iya masalah apa jihad sih rausan. Ini dengan perang jihad sih bahas terus kan ngantuk orang, bahkan bisa dicapai teroris karena belum dibutuhkan saat ini. Ya begitu ya, nanti antum kalau ada kesempatan khutbah ya, pastikan temanya jangan asal kompas dari internet ya. Nah, jadi ini ya yang menjadi rukun khutbah. Kemudian sholat 2 rakaat. Apakah boleh sholat dulu baru khutbah? Atau harus wajib khutbah dulu baru sholat? Maka pendapat yang paling kuat adalah khutbah dulu baru sholat. Tidak boleh sholat dulu baru khutbah. Tapi kalau ada yang menyelisih seperti itu, ada para ulama kemudian terbagi menjadi 2 pendapat. Ada yang mengatakan sholat Jumatnya tetap sah berdasarkan beberapa hal, di antaranya sebab dulu Nabi pun pernah melakukan itu ya, meskipun ini kurang kuat karena sudah dimansuh. Yang kedua ya karena yang diwajibkan itu sholatnya, bukan khutbahnya. Sebab firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, wahai orang yang beriman, kalau kamu sudah dipanggil untuk sholat yaumal jum'ati, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka segera kamu menuju tempat untuk sholat dan tinggalkan jual beli. Nah, karena yang diperintah untuk segera didatangi itu adalah sholatnya, maka yang tidak ikut khutbah dan sebagainya pun tetap dianggap sholat Jumatnya tetap sah.
Cuma dalam madzhab Imam Syafi'i listadid darwahi, untuk menjaga jangan sampai menjatuh pada hal yang haram. Kemudian madzhab Syafi'iyah meletakkan wajib juga hukumnya untuk mendengarkan 2 khutbah sebagai ganti daripada 2 rakaat. Ini diwajibkan. Jadi ketika ditinggalkan tanpa udzur ya, sedia telat diri, padahal ada dia di masjid itu, tapi itu contoh kali berugak. Nah, ini dalam sebagian pendapat ulama Syafi'iyah yang ketat, tidak sah salat Jumatnya sebab tidak ikut khutbah Jumat tanpa udzur. Beda soal kalau udzur ya, karena sakit perut dan sebagainya harus ke kamar mandi dulu, telat ke masjid kan tidak masalah. Atau dari perjalanan sudah ngebut cari ternyata nyampe. Nah, ini semua makdur, yang diudur-udurkan itu tidak masalah. Yang kita bicarakan yang sengaja sedia. Tokol-tokol itu lebo, pernah ya, merokok. Ada mungkin sambil main catur lagi, antek hotel dulu selesai, sambil main catur sambil dulu main training, wah komat dia tahu bumbu nyerepok terus. Nah jadi dalam sebagian pendapat ulama Syafi'iyah yang ketat, bahwa Jumatnya dianggap tidak sah. Meski tadi saya katakan di awal, ada juga yang mengatakan sholat Jumat tetap sah asal lengkap ikut 2 rakaat atau minimal dapat 1 rakaat full. Misalkan antum telat sekarang, datang sholat Jumat, imam itu udah selesai sujud rakaat pertama, udah naik rakaat kedua, antum ikut takbir, dia masih terhitung dapat sholat Jumat. Sebab kata Nabi, man adraka ruku adraka rakaat. Hatta antum hanya dapat ruku yang kedua saja, datang dari jauh, imam sudah takbir mau ruku, Allahu Akbar, ruku imam, kita takbir langsung dapat ruku bersama imam. Di saat itu kita terhitung dapat sholat Jumat 1 rakaat ya. Tinggal menyempurnakan lagi 1 rakaat. Tapi kalau antum datang sholat Jumat, imam sudah sujud terakhir, sujud rakaat kedua, lalu antum takbir ikut sujud, di saat itu tidak dihitung mendapat sholat Jumat. Maka yang wajib dilakukan bukan menyempurnakan 2 rakaat, tetapi menyempurnakan 4 rakaat sholat zuhur sebagai ganti daripada sholat Jumat. Karena sholat Jumatnya sudah lewat. Sebab waktu sholat Jumat itu adalah fi awwali waqti zuhri, di awal waktu zuhur, waktu sholat Jumat itu. Kalau sudah lewat waktunya, maka tidak dianjurkan untuk ganti saja dengan sholat zuhur, bukan melaksanakan sholat Jumat. Jelas ya? Kuncinya gimana? Jangan telat. Kuncinya jangan telat supaya tidak bingung berhenti. Karena tidak mungkin pas lagi bingung telepon, berhenti Ustaz. Itu jaga sholat terus kan. Fi jamaatin harus dilakukan secara berjamaah. Ukuran berjamaah ini yang kemudian khilaf di antara para ulama. Berapa ukuran minimal jamaah yang dimaksud? Dalam madzhab Imam Syafi'i minimal 40 orang jamaah yang mukim mutlak dan atau muwaqtin. Kemarin sudah dijelaskan definisinya apa. Kemudian yang kedua dalam mazhab Imam Malik rahimahullahu taala 9 orang plus 1 khatibnya, imam khatibnya 9 jamaahnya. Lalu dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala 3 orang plus 1. Sebab qalilul katsir talatah wa katsirul qalil talatah. Yang disebut banyak jamaah itu paling sedikitnya 3 dan paling banyaknya yang sedikit itu adalah 3. Paling sedikitnya yang banyak 3, paling banyaknya yang sedikit 3. Jadi ukuran sesuatu disebut jamaah. Jamak itu 3. Makanya kemudian berdasarkan definisi logis alasan bahasa ini, Imam Abu Hanifah mengatakan 3 orang plus 1 imam sudah cukup untuk mendirikan sholat Jumat, sebab kumpulan 3 orang ini sudah disebut jamaah. Kurang dari ini, keluar sudah dari pendapat ulama mazhab yang 4 sudah, yang ada yang 2 misalkan, ada yang 1 seperti saya bilang tadi, itu sudah keluar dari umumnya pendapat jumhur, pendapat ulama mazhab yang 4.